Kopi sering menggiurkan banyak orang, bukan hanya ketika diseduh dan mengeluarkan aroma yang menggugah selera, tapi juga menggiurkan dari segi bisnis. Dari hulu sampai hilir, dari petani kopi sampai pebisnis kedai kopi, jumlahnya semakin banyak. Salah satunya kedai Dongeng Kopi Jogja. Dongeng Kopi Jogja adalah kedai sekaligus rumah sangrai kopi, toko buku dan kelas barista yang terletak di Jalan Grogolan, Puntuk 2, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman. Di balik keberhasilan Dongeng Kopi, ada kerja keras Renggo Darsono yang merupakan pemilik Dongeng Kopi di Yogyakarta. Tak sekedar membuka bisnis kopi, tetapi ia juga menerapkan sistem literasi dan kelas kopi. Awal bisnis itu awalnya malah saya mulai dari melapak di kampus ya, jadi saya jualan buku. Dulu ketika masih kuliah di tahun kedua saya itu jualan buku, jadi itu kali pertama saya membangun usaha. Setelah itu kemudian perkembangannya banyak sekali dari buku kemudian ke beberapa hal yang berhubungan, salah satunya adalah kopi. Nah, kopi itu baru Dongeng Kopi kita mulai. Bulan agenda yang rutin itu ada ngaji kopi, kemudian juga ada Miss Cupping setiap hari Kamis. Kemudian ada tiap pagi itu ada Make Your Own Coffee, itu agenda yang rutin. Kalau tiap hari Jumat kita ada namanya Rabat Jumat. Selain Rabat Jumat itu ada lagi merangkai bunga bersama. Jadi setiap pekan vas-vas yang ada di Dongeng Kopi ini tiap Jumat akan diganti. Renggo Darsono membuat kampanye ekstrim, yaitu Stop Kopi Sobek atau berhenti minum kopi instan, yang artinya berhentilah untuk minum kopi sobek karena kedai ini mempunyai kopi terbaik dari Nusantara. Untuk merealisasikan kampanye ini, Renggo Darsono membuat berbagai agenda di Dongeng Kopi, salah satunya Make Your Own Coffee, yang artinya konsumen bisa menyeduh kopi dan membayar sesuka hati. Make Your Own Coffee itu adalah satu program yang rutin kita lakukan tiap pagi setelah kami buka. Itu bagi setiap orang bisa membuat kopi bersama dengan barista gitu ya, dengan teman-teman yang ada di depan, tanpa harus khawatir kopinya tidak enak, karena barista akan mendampinginya gitu ya, dan mengajari, dan kemudian juga memastikan kopi yang dibikin sesuai selera. Nah, di proses ini sebenarnya adalah bagian dari proses kampanye kami yang kami cetuskan, yaitu Stop Kopi Sobek, berhenti minum kopi instan. Jadi di sesi ini setiap orang bebas melakukan bikin kopi dan bayarnya suka-suka. Nanti bisa dimasukin ke satu kotak. Kemudian yang kedua ada ngaji kopi. Ngaji kopi ini adalah event rutin yang berlangsung di tiap Jumat Kliwon itu ya. Jadi dalam 1 bulan 1 kali. Itu agenda yang kemudian diampu oleh orang-orang yang expert di bidangnya. Ada juga Rabat Jumat. Jadi setiap hari Jumat, bagi teman-teman yang misalnya pengen mendapatkan harga yang ekonomis, teman-teman bisa dapetin potongan harga khusus di hari Jumat, namanya Rabat Jumat. Itu bisa produk yang kita jual langsung, bisa juga misalnya kopi-kopi yang sudah kita kemas. Terus ada juga Miss Cupping. Miss Cupping itu Kamis Kita Cupping. Itu adalah uji cita rasa kopi 2 pekan sekali. Itu kita melibatkan semua orang yang datang ke Dongeng untuk mencicip kopi-kopi yang akan kita rilis di Stopless depan gitu. Kemudian juga ada agenda-agenda lain, misalnya seperti workshop dan lain sebagainya. Itu sifatnya tentatif, jadi tidak setiap pekan ada. Kalau untuk kelas kopi kita langsungkan 1 bulan 2 kali, dan prosesnya seleksi. Kalau misalnya seleksi tidak ada yang lolos, tidak kita adakan kelas gitu ya, karena kelas kita itu gratis. Ke depan kami punya mimpi membangun yang lebih serius soal
kelas dan keberlanjutan industri ini. Jadi kita ingin bikin Dongeng Kopi Institute. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya diizinkan dan kemudian ada yang banyak yang mendukung, mungkin kita akan realisasikan itu sebagai bagian dari bagaimana kita kemudian bisa membangun sumber daya manusia di bidang kopi, mulai dari hulu sampai ke hilir, dari kebun sampai ke cangkir. Dongeng Kopi ini menyediakan daftar hadir untuk konsumen, agar kelak konsumen dapat kembali lagi ke Dongeng Kopi. Kami ini kan sebenarnya punya kebiasaan mengarsip ya, jadi semua yang bisa kita arsipkan pasti kita arsipkan gitu ya. Makanya salah satunya kami coba bikin daftar hadir. Daftar hadir ini bagian latar belakangnya adalah bahwa kadang pertemuan yang kita lakukan, kadang perjumpaan yang tidak sengaja itu adalah sebuah kenangan manis gitu ya. Dan itu semua hanya akan ada di angan-angan ketika kita tidak mendokumentasikannya dengan baik.